pertumbuhan Gunung Anak Krakatau terletak di pusat kawasan Krakatau. Anak Krakatau tersebut tumbuh dari kedalaman 180 meter di bawah laut, membuat negara kita memiliki risiko bencana letusan gunung lebih besar dibandingkan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up brother? Paul di sini. Sejarah letusan Gunung Krakatau hingga kemunculan Anak Krakatau. Letusan Gunung Krakatau menjadi sebuah letusan terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Dampaknya bahkan terasa hingga luar negeri. Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Oke, di sini aja. Indonesia merupakan negara yang berada dalam Ring of Fire. Hal tersebut membuat negara kita memiliki banyak gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di negara kita merupakan gunung berapi dengan letusan besar dan eksplosif. Salah satu gunung berapi tersebut yaitu adalah Gunung Krakatau. Kehadiran gunung berapi membuat negara kita memiliki risiko bencana letusan gunung lebih besar dibandingkan negara lain. Letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan bencana alam lainnya seperti tsunami dan polusi udara. Walaupun demikian, ada juga dampak positif dari letusan gunung berapi. Lu masih ingat kejadian erupsi Gunung Krakatau tahun lalu, di mana saat itu ada sebuah konser dari band Seventeen. Nah, di situ banyak ribuan korban yang meninggal. Namun, alhamdulillah dari semua orang yang ada di situ, yang masih selamat adalah vokalis Seventeen. Namun, setelah gue dengar ceritanya langsung dari Ivan Seventeen, sungguh kelam dan sangat mengerikan. Gimana kalau lu berada di posisinya pada saat terjadi itu? Mungkin kita tidak akan bisa selamat seperti Ivan Seventeen yang masih diberi umur panjang sampai saat ini. Oke, kita lanjut. Daerah yang mengalami dampak letusan gunung berapi diketahui memiliki tanah lebih subur dibandingkan daerah tidak terdampak. Sebagai contoh, di Pulau Jawa sering mengalami letusan gunung berapi sehingga tanah di Jawa relatif lebih subur dibandingkan di pulau lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam jurnal Masyarakat dan Budaya yang menyebutkan bahwa tanah subur di Pulau Jawa dapat mendukung 1.200 orang per mil, sedangkan di Kalimantan hanya bisa
mendukung 4,5 orang saja dengan luasan yang sama. Kondisi tersebut dikarenakan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi yang meletus di Jawa secara tidak langsung menciptakan kesuburan tanah. Di Indonesia memang sudah sering terjadi letusan gunung berapi, dan salah satu yang terdasar yaitu letusan Gunung Krakatau. Sejarah Gunung Krakatau tersebut ialah tercatat di berbagai dokumen termasuk dalam jurnal Masyarakat dan Budaya 16. Berikut penjelasan seputar sejarah letusan Krakatau di tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Letak Gunung Krakatau berada di Pulau Rakata. Pulau tersebut ada di Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Secara administratif, gunung ini berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung berapi ini pernah meletus pada 26 sampai dengan 27 Agustus pada tahun 1883. Letusan Krakatau pada saat itu disebut sebagai bencana alam yang mempunyai kedahsyatan sama dengan kisah masyarakat Pompei dan Herculaneum yang terkubur oleh letusan gunung Vesuvius. Letusan gunung Krakatau di tahun tersebut membuat sebagian besar gunung berapi bersama Pulau Rakata runtuh ke dalam laut. Pada saat itu, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma. Material tersebut menutupi wilayah seluas 827.000 km. Di hari kedua Gunung Krakatau meletus, terjadi gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas. Material tersebut mengenai pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami tersebut bahkan mencapai Afrika dan suara letusannya terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi bagian barat, serta dan Sydney bagian timur. Letusan Gunung Krakatau juga mengakibatkan perubahan suhu udara dan iklim dunia. Perubahan iklim terjadi di beberapa wilayah seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Sejarah letusan Gunung Krakatau hingga kemunculan anak Krakatau. Letusan Gunung Krakatau menjadi letusan terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia ini. Dampaknya bahkan terasa hingga luar negeri. Berikut ini ulasan lengkap tentang sejarah letusan gunung tersebut. Sejarah letusan Gunung Krakatau hingga kemunculan anak Krakatau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan setelah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada Sabtu 22 Desember 2018 pukul 17.22 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1838 meter di atas permukaan laut. Indonesia merupakan negara berada di dalam Ring of Fire. Yang tersebut membuat negara kita memiliki banyak gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi yang ada di negara kita merupakan gunung berapi dengan letusan besar dan eksplosif. Salah satu gunung berapi tersebut yaitu Gunung Krakatau. Kehadiran gunung berapi membuat negara kita memiliki risiko bencana letusan gunung lebih besar dibanding negara lain. Letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan bencana alam lainnya seperti tsunami dan polusi udara. Ada 156 letusan gunung api di Indonesia sepanjang 2010 sampai dengan 2020. Walaupun demikian, ada juga dampak positif dari letusan gunung berapi. Daerah yang mengalami dampak letusan gunung berapi diketahui memiliki tanah lebih subur dibandingkan daerah yang tidak terdampak. Sebagai contoh, di Pulau Jawa sering mengalami letusan gunung berapi sehingga tanah di Jawa relatif lebih subur
dibandingkan di pulau lainnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya yang menyebutkan bahwa tanah subur di Pulau Jawa dapat mendukung 1.200 orang per mil. Sedangkan di Kalimantan hanya bisa mendukung 4,5 orang saja dengan luasan yang sama. Kondisi tersebut dikarenakan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi yang meletus di Jawa secara tidak langsung menciptakan kesuburan tanah. Di Indonesia memang sudah sering terjadi letusan gunung berapi dan salah satu yang terdahsyat yaitu letusan Gunung Krakatau. Sejarah Gunung Krakatau tersebut telah dicatat di berbagai dokumen termasuk dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya 16. Berikut penjelasan seputar sejarah letusan Krakatau di tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Gunung Krakatau merupakan salah satu gunung yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Letak Gunung Krakatau berada di Pulau Rataka. Pulau tersebut ada di Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Secara administratif, gunung ini berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Banten juga merupakan wilayah yang subur. Sementara itu, Lampung merupakan daerah perkebunan dengan berbagai komoditas penting tumbuh di sana. Produk perkebunan yang paling populer dari daerah tersebut yaitu lada. Selama beberapa abad, masyarakat Banten dan Lampung sudah bersahabat dengan Gunung Krakatau. Adanya letusan pada tahun 1883 membuat ekologi dan kehidupan makhluk hidup di wilayah tersebut hancur. Pertumbuhan Gunung Anak Krakatau. Dalam Jurnal Geologi Indonesia diterangkan bahwa setelah mengalami letusan dahsyat pada pertengahan tahun 1883, Gunung Krakatau mengalami masa istirahat selama beberapa tahun. Tanggal 29 Desember 1927, Gunung Krakatau mengalami letusan bawah laut. Letusan tersebut mengakibatkan air tersumbat di pusat kompleks Gunung Api Krakatau dan menyerupai air mancur. Letusan bawah laut itu terjadi terus-menerus sampai 15 Januari 1929. Seorang ahli gunung api menyatakan bahwa terdapat tumpukan material di samping tiang asap yang membentuk pulau kecil. Fenomena tersebut kemudian dikenal sebagai kelahiran Anak Krakatau. Pertumbuhan Gunung Anak Krakatau terletak di pusat kawasan Krakatau. Anak Krakatau tersebut tumbuh dari kedalaman 180 meter di bawah laut dan muncul ke permukaan pada tahun 1929. Pertumbuhan gunung tersebut cukup cepat dan beberapa kali mengalami letusan. Pada tahun 200 dilakukan pengukuran dimensi Gunung Krakatau. Pada saat itu diketahui bahwa tinggi gunung tersebut sudah mencapai 315 meter di atas permukaan laut dengan volume 5,51 km. Secara umum pertumbuhan Anak Krakatau rata-rata 4 meter setiap tahunnya. Masih mengutip dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa jika melihat cepatnya pertumbuhan Gunung Anak Krakatau, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi letusan di suatu hari yang menyerupai letusan Gunung Krakatau 1883. Apabila hal tersebut terjadi, maka daerah yang paling terdampak yaitu kawasan Selat Sunda. Letusan Anak Krakatau diprediksi bisa mengakibatkan bencana untuk penduduk di sekitar Selat Sunda atau bagi pelayaran yang melewati selat tersebut. Abu yang dihasilkan dari letusan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan pada mesin jet. Itulah sejarah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan awal mula kemunculan Anak Krakatau yang perlu kita ketahui. Dan tetap waspada. Gimana tuh menurut kalian tentang sejarah Krakatau yang meletus pada 1883 sangat dahsyat sampai berdampak ke negara tetangga, sampai lagi ke negara Eropa. Bagaimana tuh kedahsyatannya? Letusan dari Gunung Merapi,
Gunung Krakatau. Semoga kisah ini bermanfaat, dan gimana menurut kalian? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.